Semua orang lari ke ini cari yang tempat lebih tinggi. Semua mengungsi semua. Hancur, banyak rumah hancur. Kemana Puak? Stadion. Mengungsi. Kondisi rumah sakit Mitra, 6 orang katanya masih terjebak di dalam. 2 orang perawat, 2 orang perawat, 2 orang pasien, 1 orang keluarga pasien. Ya Allah, saya berada di lokasi di rumah Dr. Adriani. Inilah kondisi rumah beliau, ambruk ya Allah. Yang mencari. Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Petugas terus berupaya evakuasi korban gempa. Warga korban banjir di Jember, Jawa Timur dievakuasi. Selebritis Raffi Ahmad digugat ke pengadilan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan 1 orang perawat dari reruntuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Diketahui Rumah Sakit Mitra Manakara tersebut rata dengan tanah. Satu perawat Rumah Sakit Mitra Manakara berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari reruntuhan bangunan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain perawat, petugas juga berhasil mengevakuasi 2 korban lainnya, namun sudah dalam keadaan meninggal karena tertimbun reruntuhan bangunan. Sudah kami lakukan evakuasi, tadi di daerah Aksuri 2 orang, meninggal 1, hidup 1. Sementara di sini 2 orang, jadi 3 orang meninggal, untuk sementara 1 masih hidup. Tim gabungan hingga kini masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga berjumlah 6 orang dari reruntuhan bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara. Gempa yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan sekitarnya pagi tadi juga mengakibatkan sejumlah bangunan vital di Mamuju rusak parah. Dari Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Majene akibatnya kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban yang terjebak dalam puing bangunan.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memudahkan proses evakuasi korban yang terperangkap di reruntuhan kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju usai gempa magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene Jumat pagi. 2 orang dilaporkan terjebak di reruntuhan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat. Akibat gempa, bagian depan bangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Berdasarkan informasi dari salah seorang Basarnas, kondisi kedua korban masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Mamuju, sudah ada rekan kami Andika di lokasi yang terhubung melalui sambungan telepon. Selamat sore Andika. Selamat sore Anita. Baik Andika, di mana tepatnya Anda berada saat ini dan bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan? Ya, saat ini saya tengah berada di lokasi pengungsian Jalan Musa Karim, Mamuju, dan kondisi Mamuju saat ini tengah hujan deras. Baik, Andika, sejauh ini korban meninggal dunia yang ada di Mamuju berjumlah 26 dan di Majene 9 orang, terbanyak di Mamuju. Apa penyebabnya? Apakah rata-rata karena, mohon maaf, tertimpa bangunan yang runtuh? Ya, menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, bahwa korban tewas merupakan terkena reruntuhan bangunan dan terlambat dievakuasi karena kejadian gempa terjadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah dini hari. Begitu, Anissa. Baik Andika, kemudian menurut BMKG bahwa gempa susulan ini bisa memicu tsunami. Sejauh ini bagaimana warga di Mamuju? Apakah mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi atau bagaimana? Ya, inilah yang menjadi penyebab warga Mamuju panik, langsung berlarian ke tempat tinggi. Namun sayangnya dari pemerintah setempat tidak ada lokasi yang disiapkan untuk warga yang tengah mengungsi. Dan lokasi tempat-tempat pengungsian itu dibikin mandiri oleh warga sendiri, dan saat ini warga ya mengisi tempat-tempat tersebut karena tidak ada tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat ataupun BPBD. Seperti itu, Anissa. Ya, Andika, setelah gempa pada dini hari tadi, apakah Anda maupun warga lainnya merasakan ada gempa susulan? Ya, sampai saat ini beberapa gempa kecil kami cukup merasakan setelah peristiwa 6,2 skala Richter yang terjadi dini hari. Menurut dari data BMKG juga sudah terdapat 28 gempa yang terjadi, dan itulah yang membuat warga saat ini panik. Begitu, Anissa. Tadi Anda menyebutkan bahwa tidak ada pengungsian, terutama di dataran tinggi, disiapkan bagi para pengungsi, terutama terkait dengan informasi gempa susulan yang memicu tsunami. Sejauh ini bagaimana kondisi para pengungsi? Ya, saya sempat ke lokasi tadi, Nita, bahwa masyarakat di sana yang menaiki kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 itu hanya mengisi di pinggir jalan, bahu kanan ataupun bahu kiri, dan itu juga membuat kemacetan bagi warga yang tengah mengungsi. Namun Andika, ya, halo. Ya, baik, terdengar suara kami? Ya, baik, silakan dilanjutkan Andika terkait pengungsi. Ya, warga yang panik itu mengisi bahu kanan dan bahu kiri jalan, dan itu membuat kemacetan yang cukup panjang karena warga yang panik ingin keluar dari Mamuju. Sementara akses untuk keluar kota Mamuju itu terputus. Beberapa titik longsor menurut data dari BNPB Mamuju juga ada di sekitar daerah Goteng, dan juga kami mendengar bahwa jembatan
satu-satunya akses jembatan terputus di sana. Begitu, Ustaz. Baik, Andika, berarti sampai saat ini belum ada tenda darurat maupun dapur umum yang disediakan bagi pengungsi ya? Ya, saat ini tenda darurat dan dapur umum itu disiapkan oleh warga-warga yang memang membuat sendiri mandiri. Seperti itu mungkin, Ustaz. Baik, warga masih mengungsi di pinggir jalan. Andika, apakah tidak ada lokasi di Mamuju yang lebih tinggi untuk warga mengungsi? Ya, sampai saat ini warga hanya mengungsi di tempat tinggi tersebut dan jauh dari lokasi pantai, karena memang sudah ada himbauan pula dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pesan-pesan di WhatsApp grup bahwa masyarakat di pesisir pantai ataupun yang dekat di pantai dan juga berada di Kota Mamuju itu diharap untuk menjauh dan untuk ke tempat yang lebih tinggi. Seperti itu, Anissa. Apakah sejauh ini himbauan ini sudah dipatuhi oleh warga atau masih adakah warga di pesisir pantai yang belum mengungsi hingga saat ini? Ya, saat ini saya melihat tadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah bahwa warga juga mengantri BBM dengan cukup panjang, antriannya membuat cukup panjang, bahkan motor itu sudah sampai di luar tempat pengisian BBM, bahan bakar. Dan sampai saat ini warga masih berada di rumah, beberapa warga ya masih berada di rumahnya untuk menjaga masih aman atau tidak. Begitu, Anissa. Baik, bagaimana dengan aliran listrik dan sambungan telekomunikasi? Apakah sudah terpasang kembali? Ya, saat ini sambungan telekomunikasi sudah bagus sejak mulai pukul 15 tadi sore, dan listrik juga sudah dinyalakan kembali oleh pihak PLN sekitar pukul 16 pada asar tadi. Alhamdulillah masyarakat warga Mamuju saat ini sudah bisa untuk mencas handphone ataupun barang-barang elektronik lainnya yang mereka butuhkan, karena telekomunikasi ini cukup penting. Banyak juga warga-warga di luar Kota Mamuju yang menanyakan keluarganya di Kota Mamuju melalui pesan WhatsApp grup ataupun dari aplikasi sosial media. Begitu, Anissa. Baik, bagaimana dengan distribusi logistik bantuan? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa akses keluar dan masuk Mamuju ini terputus. Ya, sampai saat ini kami mendengar bahwa bantuan akan disalurkan melalui helikopter dari Sulawesi Selatan, dan salah satu anggota DPR RI juga Komisi 9 yang berasal dari Kota Sulawesi Barat itu telah menyerahkan bantuan sembako. Namun kami belum tahu sampai hingga saat ini apakah lewat darat ataupun lewat helikopter, lewat udara. Begitu, Anissa. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang diterima oleh para pengungsi? Ya, saat ini bantuan yang diberikan itu hanya dari warga, masing-masing warga yang mempunyai kelebihan sembako ataupun bahan makanan lainnya. Bahkan masyarakat di sini juga sangat membutuhkan pampers untuk bayi dan juga pakaian-pakaian hangat dan juga tenda. Itu mereka perlukan. Namun belum ada perhatian dari pemerintahan setempat untuk membangun posko ataupun memberi bantuan seperti itu. Jadi hanya warga mandiri yang memberikan ke warga lainnya. Seperti itu, Anissa. Baik, kemudian bagaimana dengan pencarian atau evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan? Ya, saat ini saya masih mendengar di beberapa lokasi gedung yang hancur itu masih dilakukan pencarian. Namun di Rumah Sakit Mitra Manakara itu mungkin sudah selesai. Tinggal di gedung perkantoran Provinsi Sulawesi Barat itu karena mungkin reruntuhan yang cukup sulit untuk diinin karena tidak memakai alat berat, makanya agak terhambat seperti itu. Baik, Andika, untuk update evakuasi korban di Rumah Sakit Mitra Manakara, sejauh ini berapa korban yang ditemukan tertimbun reruntuhan dan korban selamat dan meninggal dunianya boleh dirinci kepada kami? Mohon maaf, Anissa, kami belum mendapat kepastian yang jelas dari Bapak Ali sebagai Kepala BNPB Mamuju. Namun kami coba terus mengakses informasi dikarenakan akses telekomunikasi ini baru bagus. Seperti itu. Tapi apakah ada informasi memang masih ada warga yang belum dievakuasi atau masih tertimpa reruntuhan? Di Rumah Sakit Mitra Manakara kami sejauh ini mendengar masih ada beberapa. Seperti itu. Baik, terima kasih Andika. Namun di tempat lain sudah semua dievakuasi.
Baik, di tempat-tempat lain seluruh korban sudah berhasil dievakuasi. Ya, di Namun rumah-rumah saat ini warga. proses Di Rumah evakuasi Sakit masih Mitra berlangsung Manakara, di ya. RS Mitra ya, Andika? Ya. Baik, Andika terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali mengupdate kondisi di Mamuju dengan Anda nanti. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Pangdam 14 Hasanuddin dan Kapolda mengecek kondisi lokasi terdampak gempa bumi. Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memantau lokasi gempa dengan helikopter. Nurdin Abdullah bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menuju pusat gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapsiagaannya untuk turut menangani korban gempa di Sulawesi Barat. Nurdin juga sudah berkoordinasi dengan pihak Telkom dan PLN untuk segera turun melihat dan memperbaiki kondisi jaringan maupun aliran listrik pasca gempa bumi bermagnitudo 6,2. Pemprov Sulsel juga siap untuk menampung korban luka berat karena gempa untuk dirawat di Rumah Sakit Makassar. Terkena gempa yang ada masalah kesehatan dan sebagainya yang serius, kita evakuasi ke Makassar. Ya, kita akan menjadi penyangga untuk perawatan kesehatan semuanya. Ya, tadi juga saya minta kapal dari Danau Tamal karena akses kan putus. Jadi logistik semua saya kirim ke sini lewat laut. Ya, udah kita kirim lewat laut. Ya, pokoknya saya mau dengar dari Pak Gubernur apa yang harus kita support ya supaya ada rasa aman bagi masyarakat kita. Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan juga tengah mempersiapkan kebutuhan mendesak bagi warga korban gempa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Syamsu Ridwan. Selamat sore Pak Syamsu. Selamat sore Mbak. Ya. Baik, Pak, sejauh ini bagaimana kondisi pengungsi? Karena kami baru saja mendapatkan laporan dari rekan kami, Andika yang berada di Mamuju. Katanya belum ada tenda-tenda bagi pengungsi terutama di dataran tinggi. Karena memang warga diimbau untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi karena ada potensi tsunami, Pak. Ya, baik Mbak. Jadi dari tadi pagi kita sudah melakukan imbauan ke masyarakat untuk bisa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Memang saat ini untuk kondisi cuaca di Mamuju ini hujan deras sekali. Memang kebutuhan tenda sangat dibutuhkan. Kita sudah kerahkan juga ini tenda dari Polda Sulbar maupun dari Satrimo Polda Sulbar untuk membantu para pengungsi. Memang kami belum bisa mencukupi semuanya itu untuk ketersediaan tenda-tenda yang ada. Saat ini di mana tepatnya posisi Anda, Pak Syamsu? Saya ada di Polresta. Tadi kami sudah koordinasi dengan satuan tugas, ada di Kodim. Kami juga masih tadi melakukan evakuasi terhadap korban yang ada di Jalan Monginsidi, tepatnya di bengkel Rapang. Yang tadi dapat informasi ada 5 orang dalam satu keluarga masih tertimbun di reruntuhan. 5 orang ini hanya di bengkel tersebut atau total keseluruhan warga yang harus dievakuasi, Pak Syamsu? Oh enggak, ini yang ada di lokasi yang saat ini masih kami lakukan evakuasi. Baik, ada informasi Pak, ada berapa warga yang masih tertimbun yang perlu dievakuasi? Ya, jadi untuk kejadian gempa bumi ini ada 2 lokasi yang sangat berdampak. Yang pertama di Majene, Kabupaten Majene. Yang kedua di Kabupaten Mamuju. Untuk di Kabupaten Majene sendiri terkonfirmasi ada 8 orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk di wilayah Mamuju ini, untuk hingga saat ini, pukul 16 ini, ada 29 orang yang sudah terkonfirmasi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Baik. Namun jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah, Mbak. Karena kita masih melakukan evakuasi ini terhadap beberapa tempat. Baik, jadi sejauh ini ada total di Majene dan di Mamuju ada 37 korban meninggal dunia ya Pak ya? Iya. Dan rata-rata karena tertimbun runtuhan gedung, Pak? Iya, betul. Baik. Bahkan semuanya karena tertimbun gedung. Baik, sejauh ini untuk proses evakuasi runtuhan gedung ada di berapa titik, Pak? Kami saat ini lagi fokus di ini yang di bengkel Rapang ini, karena masih ada, tadi sudah kami evakuasi ada
2 orang, masih ada 4 orang lagi nih. Jadi karena kondisi juga udah hujan deras, tapi kami tetap masih bisa lakukan proses evakuasi. Baik, kami mendapat laporan dari rekan kami Pak di Mamuju bahwa masih banyak warga yang berada di kanan dan kiri jalan, yaitu tepatnya ada di trotoar jalan karena mereka tidak tahu mau mengungsi kemana. Untuk warga bisa diarahkan kemana Pak? Karena memang tadi Bapak menyebutkan saat ini hujan deras. Ya, untuk di wilayah atau areal sekitaran laut itu tidak ada warga lagi. Mereka rata-rata mencari tempat yang tinggi, yang ada di bukit. Ada beberapa tempat lokasi. Pertama di stadion, ya ada di stadion. Yang kedua ada juga kami juga bisa siapkan di wilayah Makopolda Sulawesi Barat, yang juga kebetulan ada di daerah yang tinggi, dan di puncak Mamuju City juga di daerah yang tinggi juga. Kami konfirmasi kembali Pak, boleh disebutkan secara perlahan tadi beberapa titik lokasi yang berada di tempat tinggi yang bisa digunakan warga untuk mengungsi? Ya, ada beberapa titik. Yang pertama di stadion bisa digunakan untuk ya. Yang kedua bisa digunakan Makopolda Sulbar. Ya silakan, itu juga tempatnya tinggi juga. Terus ada juga di daerah Mamuju City juga bisa digunakan. Baik, berarti di sana sudah disiapkan tenda-tenda pengungsian beserta dapur umumnya ya Pak ya bagi korban ya Pak? Iya, kita akan dorong tambahan tenda ke sana, ke daerah pengungsian. Untuk proses evakuasi yang masih berlangsung hingga saat ini Pak, apa yang menjadi kendala terbesar? Apakah alat-alat berat yang dikerahkan sudah mencukupi? Untuk alat berat sudah mencukupi Mbak, cuman memang kondisi dari reruntuhan yang berupa beton, ya batu beton, terus juga korban dari bawah, sehingga kita juga dengan hati-hati sekali, karena juga kalau mungkin ada yang hidup juga jangan sampai menambah luka parah korban, sehingga kita sangat berhati-hati sekali untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Baik Pak Samsu, sempat terjadi kepanikan karena memang ada informasi bahwa gempa susulan ini bisa memicu tsunami. Sejauh ini kondisi warga seperti apa Pak? Ya, memang kejadian jam 2 tadi malam itu cukup mengagetkan warga, terutama di wilayah Mamuju, sehingga warga segera lari ke arah atas, ya ke arah puncak, ke arah bukit. Namun setelah tadi sinyal bisa dihidupkan, sehingga ada informasi yang kami dapatkan dari BMKG bahwa gempanya tadi pagi tidak menimbulkan dampak tsunami, sehingga warga bisa menjadi tenang kembali, sehingga ya ada sebagian yang kembali, artinya bahwa tetap tenang, tidak panik seperti yang kejadian tadi malam. Iya Pak Syamsu, kami juga mendapat informasi akses jalan keluar masuk ke Mamuju ini terputus. Apakah ada upaya untuk kembali membuka jalan supaya bantuan bisa lebih cepat disalurkan? Iya, tadi ada 3 lokasi Mbak, yang terputus karena ada longsor di daerah antara Majini dengan Mamuju. Saat ini juga tim dari Basarnas, BPD juga dengan polisi dan TNI juga sedang melakukan pembersihan jalan. Mudah-mudahan besok, insya Allah kalau tidak ada longsor kembali, bisa digunakan. Namun dengan kondisi cuaca yang saat ini hujan deras, ya kita bisa berdoa saja supaya tidak terjadi hujan yang lebih lebat lagi. Baik Pak Samsu, dengan kondisi akses, ada 3 akses jalan menuju dan keluar dari Mamuju ini terputus. Saat ini bantuan disalurkan lewat mana Pak? Sebaiknya ada akses dari Palu Mbak. Dari Palu menuju ke Mamuju, dia bisa menggunakan jalur darat Palu Mamuju. Itu dengan tempo yang mungkin sama dengan Makassar Mamuju, sekitar 9 jam bisa digunakan, karena akses antara Palu dan Mamuju masih bisa digunakan. Akses dari Palu ke Mamuju ini masih bisa menggunakan jalur darat, Pak Syamsu? Masih bisa, Mbak, masih. Baik, sejauh ini sudah adakah bantuan yang disalurkan dari Palu menuju ke Mamuju dan Majene? Kami tadi dapat informasi bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, paling lambat malam ini atau besok pagi sudah bisa kami terima. Baik, sejauh ini distribusi bantuan yang sudah berjalan Pak di Mamuju maupun di Majene seperti apa Pak? Untuk bantuan sendiri belum ya, yang dari luar ya. Yang dari luar Mamuju belum ada yang sampai di Mamuju, mungkin masih perjalanan karena juga waktu perjalanan
dari Palu ke Mamuju membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 10 jam. Sehingga untuk warga yang ada di sini masih menggunakan daya upaya sendiri mereka karena dengan sumber daya yang ada yang dimiliki yang digunakan. Baik. Iya, Pak, apa saat ini bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Tadi adalah tenda yang pertama, yang kedua selimut mungkin ya, pakaian. Karena di sini juga cuaca hujan terus. Terus untuk bahan makanan sebaiknya yang siap saji ya. Baik, Pak Syamsu, jika memang belum memungkinkan atau mengirimkan bantuan dari luar menuju ke Mamuju ini akan sulit dilakukan pada hari ini dan baru akan bisa sampai besok, apakah ada rencana bekerja sama dengan toko-toko retail setempat, Pak, untuk penyaluran bantuan mungkin, Pak? Iya, ini sementara untuk toko-toko banyak tutup, ini Mbak. Jadi nanti juga kita akan upayakan untuk berkoordinasi dengan mereka untuk bisa mengeluarkan bahan-bahan yang ada di toko-toko bahan sembako yang ada. Namun dari beberapa informasi dari masyarakat, ada masyarakat yang membuka dapur umum secara mandiri gitu Mbak untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak Syamsu Ridwan, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat atas informasinya. Selamat bertugas kembali Pak Syamsu. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti konferensi pers terkait update pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya RSJ 182. TNI Angkatan Laut. Nah, dari faktor kesulitan tadi, saya baru tadi berkoordinasi dengan Baruna Jaya. Jadi begitu penyelam kita ini naik nanti jam 17, Baruna Jaya akan kembali bergerak untuk mencari logam-logam yang diperkirakan ya kemungkinan tadi itu CVR atau logam-logam lain yang kita masih dibutuhkan untuk investigasi tentang kecelakaan ini. Saya kira itu beberapa hal, mungkin ada pertanyaan. Ya, kita berdoa saja. Yang kecil saja baterainya itu kita bisa temukan. Ya, jadi ini panjang dari itu kurang lebih 32 cm. Ya, enggak lebih sekitar sama dengan kotak sepatu. Ya, Bapak sudah lihat kemarin baterainya itu. Ya, baterainya kita sudah dapatkan dua-duanya. Yang kemarin itu istilahnya beacon. Itu lebih kecil dari CVR-nya sendiri, beaconnya, ya. Jadi harapan kita kemarin itu karena sudah ditemukan baterainya di situ, kemudian casingnya, bodinya sudah kita temukan, harapan kita tidak jauh dari area situ. Lu kita belum bisa berandai-andai, ya nanti setelah ditemukan baru kita tahu. Tapi berdasarkan informasi dari KLKT, itu adalah tahan benturan. Ya, jadi belum pernah ditemukan tidak utuh. Khususnya memori dari cockpit voice recorder, VCR. Ya. Jadi saya ulangi, body atau casingnya sudah kita temukan. Beacon sudah kita temukan, tinggal kita mencari memori. Ya. Saya kira itu. Masih ada? Pak, ini kan beacon sudah ditemukan, bodi juga sudah ditemukan. Kira-kira nanti di 3 hari ke depan itu strateginya akan mencari di wilayah yang sama, sudah dipersempit atau seperti apa, Pak? Wilayah pencariannya, Pak? Wilayah pencarian kita tetap persempit, ya. Sementara kita memetakan dari KRI Rigel itu ada 3 spot dari yang kemarin, dan itu kita semua sudah menyapu. Dari tadi penyelam itu ada berbaris, kayak berbaris di bawah. Karena itu tadi kita harus mencari dengan secara manual. Karena ya sinyal untuk sudah lepas. Nah, memang di sini kalau dibilang faktor kesulitan ya, tapi ya mohon kesabaran ya. Kita perlu sabar, teliti. Nah, mudah-mudahan 2 atau 3 hari ke depan kita bisa mendapatkan, tentunya mohon doanya sekali lagi. Pak, visibility-nya itu rendah karena memang arusnya lagi kencang atau seperti apa sih Pak? Untuk sudah dijelaskan sedikit Pak.
arus sekarang cepatnya 2,5. Nah, kemudian semakin banyak di sana, banyak penyelam yang mencari. Jadi itu bergerak dengan penyelam ini, itu menimbulkan riak-riak. Dan itu akan membuat keruh di bawah. Nah, inilah suatu tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, namun, ya itu bukan tantangan yang harus kita hadapi. Ya, sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan hal ini kita bisa selesaikan dengan cepat. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas doanya. Sekali lagi, mari kita bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan tugas negara yang dipercayakan kepada kita, saya TNI Angkatan Laut, teman-teman wartawan, sudah 7 hari kita sama-sama di sini. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita tetap bersama. Dan saya minta kerjasamanya yang baik. Semoga apa yang kita laksanakan ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Santi, Santi Om. Pemirsa, tim gabungan telah berhasil menemukan baterai, bodi dan juga casing dari cockpit voice recorder dan saat ini masih tinggal menemukan memorinya saja dan ini saat ini dibawa oleh KRI Rigel dan untuk wilayah pencarian ini diperkecil yaitu di sekitar ditemukannya baterai, bodi dan juga casing dari CVR. Pemirsa, tim gabungan masih bekerja keras mengevakuasi korban yang terjebak reruntuhan di Sulawesi Barat. Informasi lengkap yang akan kami hadirkan usai jeda.